Ada alasan kenapa sebuah perang bisa terjadi dan terus terbawa hingga ke masa sekarang. Termasuk penyebab mengapa dunia itu bisa memulai perang besar guys, yang berakar dari sejarah masa lalu antar negara-negara yang besar. Jadi marilah kita coba mengerti secara simpel yuk, apa sih alasan sebenarnya hingga dunia ini menghadapi sebuah kekacauan besar? Dan inilah guys penyebabnya, mengapa terjadinya perang dunia pertama yang berujung sangat kacau. Memahami awal mula perang, kita harus membayangkan Eropa pada awal abad ke-20 sebagai bubuk mesu yang siap meledak. Negara-negara Eropa punya aliansi dan persaingan yang rumit, di mana sebagian besar dipicu oleh rasa nasionalisme dan juga imperialisme yang begitu tinggi ya guys. Nah, masa sebelum terjadinya perang pada tahun 1914 hingga 1918 terdapat dua kekuatan yang menonjol dan saling bersaing untuk menduduki posisi tertinggi. Pertarungan industri dan juga militer itu terjadi antara Jerman dan juga Britania Raya yang membuat negara-negara tetangga tersedot ke dalam pusaran persaingan tersebut. Percikan api masalah ini muncul setelah aliansi Jerman memenangi perang melawan Prancis di tahun 1870. Dengan cepat, kekuatan Jerman pun semakin meluas berkat kepintaran Otto von Bismarck lewat strateginya untuk mengisolasi negara Prancis. Hubungan diplomatik pun dibentuk pada tahun 1879 dengan Austria-Hungaria dan kembali melebarkan sayap di tahun 1882 lewat aliansi tiga negara bersama Italia. Kalau anggota terakhir itu sih karena dia punya kepentingan untuk menguasai Mediterania dan juga Afrika yang telah diduduki oleh Prancis. Namun, Jerman gak lupa akan negara tetangganya yaitu Rusia yang bisa mengancam sewaktu-waktu. Sehingga di tahun 1887 terciptalah sebuah perjanjian yang akan bersikap netral ketika salah satu dari mereka terlibat perang dengan Britania Raya ataupun Prancis. Sayangnya sejak Kaisar Wilhelm II dari Jerman naik tahta pada tahun 1890, perjanjian ini tidak diperpanjang dan dinilai orang-orang sebagai sebuah blunder yang besar. Karena ketiga tahun setelahnya, Prancis langsung bergerak cepat untuk mengajak Rusia untuk bikin aliansi agar bisa keluar dari zona isolasi tadi ya. Dan meskipun posisi Britania Raya saat itu memiliki letak geografis yang cukup baik, pada akhirnya mereka bergabung dengan aliansi Prancis dan juga Rusia untuk mencari keamanan dari ancaman negara Jerman. Prancis yang telah menjadikan Maroko sebagai salah satu wilayah kekuasaannya mendapatkan pertentangan dari Jerman yang terlihat berambisi menguasai dunia. Sehingga Jerman mendukung Austria-Hungaria pada tahun 1908 yang melebarkan sayapnya ke Bosnia dan juga Herzegovina di mana penduduknya merupakan bangsa Slavia. Jika kalian belum tahu, suku ini mayoritas berada di Eropa tepatnya Rusia serta terbagi ke wilayah Serbia dan juga sekitarnya. Makanya dengan perluasan kekuasaan Austria ini secara tidak langsung telah memojokkan wilayah Rusia sehingga membuat mereka siaga apabila nantinya Serbia diambil alih. Sayangnya di tahun 1914 ada seorang pembunuh bayaran yang menghabisi Franz Ferdinand selaku pewaris tahta Austria-Hungaria beserta istrinya di negara Sarajevo. Dan pelakunya adalah teroris asal Serbia, tepatnya seorang anggota dari kelompok tangan hitam yang diduga masih ada hubungan dengan angkatan darat kerajaan Serbia. Nah, pembunuhan ini membuat Austria-Hungaria dengan dukungan Jerman memberikan ultimatum kepada Serbia yang akhirnya memicu terjadinya perang. Setelah itu, Austria-Hungaria menginvasi Serbia lalu disusul dengan serangan balasan dari Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Tapi di posisi ini Italia sempat cabut dan bersikap netral sehingga hanya tersisa Jerman dan juga Austria-Hungaria aja. Makanya dibentuklah rencana Schlieffen di mana Jerman mulai menyerang Prancis lewat sisi sayap serta menghabisi Rusia di bagian timur secara mendadak. Tentunya hal itu melanggar aturan karena Belgia menyatakan bahwa mereka bersikap netral dan tidak ingin ikut campur sama sekali. Jadi Belgia mencoba bertahan memakai kanal Dieze dengan membuka pintu airnya sehingga tercipta parit buatan secara alami. Sedangkan tentara Prancis yang disudutkan bisa memukul mundur sehingga untuk sementara garis peperangan ini menemui jalan buntu. Ditambah lagi Jerman mulai kesulitan untuk melawan Rusia dengan wilayah Austria-Hungaria yang perlahan-lahan terus semakin tertekan. Tapi mendekati akhir tahun 1914, Kesultanan Ottoman ternyata memutuskan untuk membantu Jerman loh guys. Sehingga langsung aja bersinggungan dengan prajurit Rusia serta beberapa negara yang masuk di dalam perlindungan Inggris. Dan di penghujung tahun ini jugalah Italia mulai ikut serta tapi malah memihak ke blok sekutu dengan menyerang Austria-Hungaria untuk memperluas teritorinya.
Memasuki tahun kedua perang, tentunya pihak sekutu terus memakai cara untuk melemahkan kekuatan Jerman dan juga aliansinya. Mereka bahkan meminta bantuan Jepang untuk melemahkan armada Jerman yang berada di perairan Asia. Britania Raya dan juga Prancis mulai menguasai sebagian besar Afrika hingga ke Australia serta India juga ya. Lalu di dalam wilayah kekuasaannya ini, mereka langsung merekrut orang secara besar-besaran untuk tambahan kekuatan dalam mempertahankan posisinya. Sedangkan di kubu Jerman hanya mendapat bantuan dari Bulgaria yang ingin mengembangkan sayapnya dan dengan cepat mengakuisisi Serbia. Tapi di sini agresivitas mereka pun terus-menerus bertambah, apalagi teknologi pesawatnya lebih unggul ketimbang blok sekutu. Nah, Zeppelin adalah salah satu pesawat andalan yang dipakai untuk membawa bom ke pusat kota Inggris serta Prancis. Sementara peperangan daratnya mulai semakin brutal juga dengan melibatkan gas beracun yang memberikan rasa sakit yang luar biasa. Lalu jika kita pindah ke wilayah perairan, Jerman juga tengah berusaha untuk melemahkan Britania Raya, termasuk memutus rantai ekonomi dari kapal dagang sekalipun loh. Tapi gara-gara sabotase ini jugalah Amerika Serikat merasakan kerugian dan memutuskan untuk ikut berperang demi keberlangsungan ekonominya. Akhir tahun 1917, kondisi Rusia yang kacau membuat warganya melakukan revolusi dan melengsarkan Raja Nicholas II dari posisinya. Perpecahan ini juga menyebabkan perang saudara di sana karena ada yang milih untuk menyerah di dalam perang dunia, tapi sebagian lagi mempunyai pendapat berbeda. Nah, pihak yang menyerah karena wilayahnya bersinggungan langsung dengan perang membuat Jerman tidak perlu fokus ke sisi timur lagi. Sehingga mereka mendesak Prancis dengan tambahan prajuritnya, namun sayangnya langkah ini dinilai telah terlambat. Blok sekutu yang semakin kuat di berbagai sisi membuat prajurit Jerman harus terpaksa menyerah dan mundur ke negaranya kembali ya guys. Demi mencegah Jerman untuk kembali melancarkan aksi serupa, dibuatlah perjanjian Versailles agar masalah tidak terulang lagi. Aliansinya dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan pada perang ini. Kemudian Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hungaria pun harus dibubarkan sehingga menjadi beberapa negara yang terpisah ya. Sedangkan Jerman harus menyerahkan 15% wilayahnya kepada negara-negara yang berbatasan termasuk juga Polandia. Memang dari kekalahan ini mereka merasakan kerugian serta hinaan luar biasa sepanjang sejarah. Tapi di sini blok sekutu luput untuk menyadari sesuatu bahwa industri serta keuangan Jerman masih bisa berjalan untuk pulih meski seluruh ekonomi Eropa memang lagi buruk-buruknya. Dan itulah yang menjadi modal utama agar mereka bisa kembali untuk membalas dendam serta memulai Perang Dunia Kedua. Mana kisah terjadinya Perang Dunia Kedua yang terbesar sepanjang sejarah. Perang Dunia Pertama punya kisah tersendiri bagi Jerman dan kubunya ya teman-teman, karena mereka dinilai telah menjadi biang kerok dari semua ini. Nah, selain harus membayar kompensasi kerusakan, pihak Jerman juga wajib melepaskan wilayah kekuasaannya sebanyak 15%. Sehingga mereka berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan mencetak uang kertas besar-besaran sampai nilainya pun menjadi semakin melemah. Jadi nilai mark yang merupakan mata uang saat itu pas Perang Dunia Pertama kan masih 1:1 per koin emas ya. Tapi ketika invasi tak terkendali di tahun 1923, maka untuk menjadi 1 koin emas harus ditebus dengan 1 triliun lembar uang guys. Bahkan bencana itu diperparah dengan kehancuran pasar saham Amerika yang membuat ekonomi dunia di tahun 1929 mulai goncang dan Jerman pun turut merasakan dampaknya. Tapi di titik ini, ternyata Nazi yang dipimpin Hitler telah bergerak di bawah radar dan berhasil mengumpulkan anggota hingga 180.000 orang ya. Nah, dengan memanfaatkan pengangguran yang baru aja kehilangan pekerjaan karena inflasi, mereka mulai mendapatkan banyak suara dalam pemilihan partai guys. Sehingga transisi itu terjadi di tahun 1934 dan rezim baru pun mulai berjalan dengan ambisinya untuk menguasai dunia. Kebetulan ideologi fasisme yang terbentuk di Italia mulai dari tahun 1922 merasa tidak puas dengan pembagian wilayah dari kesepakatan dengan sekutu. Makanya mereka bergerak untuk menginvasi beberapa wilayah yang akan mempertemukannya dengan kekuatan Jerman di Spanyol. Perang saudara di Spanyol menjadi ajang untuk kekuatan bagi Italia dan Jerman yang mendukung pihak nasionalis untuk mendirikan paham fasisme. Akhirnya, perang dari 1936 hingga 1939 itu dimenangkan oleh kelompok Jerman dan gaya kepemimpinan diktator antara tiga negara ini pun semakin terjalin ya. Sedangkan jauh di benua Asia, Jepang pun lagi mengambil kesempatan dalam menduduki wilayah Cina yang sedang terlibat perang saudara. Nah, ternyata nih, sepak terjang Jerman tidak berhenti begitu aja di dataran Spanyol karena mereka langsung melebarkan sayapnya untuk menguasai Austria. Sebenarnya di momen ini, Prancis dan Inggris sudah memperhatikan Jerman.
Sampai akhirnya waktu Hitler mengklaim setengah wilayah Cekoslovakia, mereka pun mengadakan perjanjian Munchen untuk menyerahkannya, tapi dengan syarat nggak boleh meminta area yang lain. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan rakyat sekitar yang sebagian besar memang masih didominasi oleh etnis Jerman. Karena pergerakan inilah negara sekitar juga mulai mendekat, salah satunya adalah Hungaria. Sementara Polandia yang takut akan ancaman dari agresi tersebut mulai dilindungi oleh Prancis dan juga Inggris. Bersamaan juga dengan jaminan terhadap Rumania dan Yunani yang ketakutan ketika Italia masuk ke Albania. Namun kenyataannya Polandia tetap diserang pada 1 September 1939 sebagai salah satu langkah untuk menguasai dunia. Lagi pula di balik itu semua mereka masih menyimpan dendam karena percaya telah terjadi pengkhianatan oleh bangsa komunis dan juga kaum Yahudi yang menyebabkan kekalahan di Perang Dunia Pertama. Dan kebetulan Polandia adalah negara pelarian dari bangsa Yahudi yang diburu serta diusir oleh Jerman, guys. Nazi Jerman datang dengan strategi baru bernama Blitzkrieg, yaitu serangan cepat dan mendadak menggunakan kendaraan berlapis baja. Makanya dengan mudah bisa menguasai Polandia dalam sekejap dan langsung bentrok sama Uni Soviet di garis perbatasannya. Namun pada sisi barat, sayangnya Prancis nggak ngambil tindakan dan hanya mempertahankan posisi wilayahnya. Malah mereka berencana untuk mencegat suplai besi yang merupakan bahan utama dari pembuatan senjata Nazi, guys. Nah, gara-gara inilah Jerman langsung menyerbu Denmark dan juga Norwegia, lalu mengambil posisi untuk menguasai Luxembourg, Belanda, serta Belgia. Sergapan cepat pun juga terjadi terhadap Prancis hingga tentara Inggris terkepung dan harus mundur ke negaranya ya. Sehingga dengan kekuatan yang gak stabil, Paris serta koloninya jatuh di tangan Nazi dan seluruh petingginya kabur ke negara sekutu. Satu-satunya wilayah yang bertahan hanyalah Kongo dan sekitarnya karena punya cukup kekuatan untuk melawan balik. Posisinya pun terbilang lumayan baik gara-gara seluruh kekuatan Britania Raya mulai bergerak di benua Afrika. Nah, keterlambatan usaha Jerman untuk melemahkan London lewat bom udara kini mengalami kesulitan dan harus mencari strategi efektif lainnya. Sehingga saat Italia tidak bisa menguasai Yunani, mereka pun mengutamakan rencananya ke Hungaria, Romania, dan Bulgaria untuk memberikan tenaga tambahan di bagian selatan. Akhirnya, sebagian besar Eropa kini dikuasai oleh pihak poros meski di tengah perjalanannya ada pemberontakan kecil yang terkadang mengancam nyawa Hitler sendiri. Tapi tetap aja Jerman merencanakan operasi baru dengan target utamanya adalah Uni Soviet dimulai sejak tanggal 22 Juni 1941. Sehingga Britania Raya jadi harus menguasai Iran terlebih dahulu untuk mengamankan rute pengiriman pasukan dan juga persenjataan tambahan. Selain bantuan sekutu, untungnya Jerman nggak bisa meneruskan penyerbuannya melewati Moskow karena saat itu musim dingin lagi parah-parahnya ya. Masih di tahun 1941, Jepang yang telah memperluas wilayahnya harus secepatnya dicegat oleh sekutu dengan menggunakan aturan pelanggaran terhadap distribusi bahan bakar serta besi-besian. Gara-gara inilah Jepang memutuskan untuk ikut serta lewat penyerangan yang dilakukan ke Pearl Harbor. Bersamaan dengan itu, Amerika Serikat pun masuk ke arena pertempuran meskipun kini wilayah Indonesia dan sebagian Asia sudah terlanjur jatuh ke tangan Jepang. Semata-mata karena mereka menginginkan sumber daya alam dengan memperlakukan kerja paksa untuk memenuhi target. Sedangkan pemandangan yang gak jauh berbeda dapat terlihat juga di wilayah kekuasaan Jerman yang memberikan perlakuan semena-mena untuk kelompok tertentu. Mempertahankan posisi menjadi penting untuk Jerman ketika mereka belum bisa maju kembali dan malah harus bertahan dari gempuran musuh. Blok poros pun juga tidak memperhatikan wilayah sekutu yang sedang dikuasainya sehingga lawan bisa masuk lewat Maroko dan mengambil kembali posisi mereka. Semakin melemahnya kekuatan poros mulai dimanfaatkan untuk menyerbu Italia dan lagi-lagi Jerman harus membantu untuk mempertahankan posisi ya. Menurutnya dominasi Nazi ini juga harus dibayar mahal dengan kehilangan posisi di negara Prancis. Bahkan di pertempuran Stalingrad sejak Agustus 1942 pun, mereka gagal untuk memutus rute supply setelah 5 bulan bertempur loh. Jadi dari seluruh penjuru mata angin pun posisi mereka telah terdesak untuk mundur ke negaranya sendiri. Sebenarnya kalau kalian masih ingat, Norwegia pun sudah sempat disabotase oleh Amerika Serikat yang mengetahui adanya fasilitas pengembangan bom atom. Dan perburuan itu berlanjut hingga ke pusat Jerman hingga membuat Hitler terdesak lalu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pihak Jepang yang kini harus menghadapi dua negara terkuat yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun perlawanan itu tidak bisa berbuat banyak karena kini Amerika telah siap dengan bom atomnya. Jadi Uni Soviet kini hanya berperang di Manchuria dan Kepulauan Kuril, sedangkan Jepang harus digempur juga oleh bom atom di Hiroshima plus Nagasaki. Padahal nih ya, bom kedua awalnya mau dijatuhkan di kota Kokura yang saat itu lebih padat penduduk loh.
Tapi saat kejadian, asap tebal tengah menyelimuti langitnya dan pesawat pengeboman tidak dapat melihat kota itu meski telah berputar sebanyak 3 kali. Juta orang telah meninggal dalam perang besar ini, begitu juga dengan kota-kota yang hancur tak tersisa. Akibatnya, dunia harus dipulihkan dengan pembangunan ulang semuanya lewat tangan dari tahanan Jerman yang berhasil ditangkap saat peperangan. Sedangkan keuangan Eropa kembali terpuruk seperti pas akhir Perang Dunia Pertama dan hanya menyisakan Amerika Serikat serta Rusia yang masih stabil perekonomiannya ya. Lalu untuk menjaga perdamaian ini dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 24 Oktober 1945. Dan itulah akhir dari Perang Dunia terbesar yang masih terjaga hingga sekarang.